Damian pulang ke mansion dengan wajah cerah ceria. Dia datang dan langsung memeluk istrinya erat, membuat Hasya kaget. Udah dibilang jangan main peluk tiba-tiba. Kangen, katanya manja. Ya tapi kan jangan dipeluk kayak tadi, aku jantungan terus, gimana? Wajah Damian langsung masam begitu, dia melepaskan pelukannya di pinggang sang istri. Kamu kayaknya emang seniat itu ninggalin aku, bentar-bentar bahasnya mati terus. Loh lah, salah gitu. Padahal Hasya cuma bicara jujur, maklumlah dia nggak bisa dikagetin, suka jantung dak-dikduk. Kan jadi pelajaran sayang, aku nggak bisa dikagetin. Tuh kamu dengerin aja, jantung aku masih dak-dikduk kenceng. Ya lain kali mbak gitu lagi. Hasya mengangguk dengan senyumannya, dia kini memeluk Damian, membuat suaminya itu langsung manja seperti ulat. Kamu abis dari mana sih? Dari pagi loh, dan sekarang udah jam 9. 2 jam tadi kemana? Tanya Hasya. Ada bahan meeting yang harus aku pelajari, rahasia. Tapi tadi Zain datang ke sini nyariin kamu. Ish, asistennya yang tidak bisa apa-apa itu. Damian malah memikirkan menambah 1 asisten lagi, saking tidak betahnya dengan Zain yang kerjanya keteteran. Kamu jangan keras-keras dong sama asisten sendiri, dia kalau salah kamu ajarin. Aku aja belajar sendiri, usaha dong. Umur dia jauh lebih tua dari aku, tapi pikirannya bocah. Hasya kalau begini bisa apa? Dia sudah membela Zain mati-matian, namun ternyata di mata Damian, asistennya itu terlalu banyak cacat untuk ukuran orang yang akan bekerja dengannya. Kamu kenapa belain Zain terus? Kamu suka sama dia? Astaga, nuduhnya gitu banget. Nggak sekalian kamu bilang, aku tidur sama Zain. Simple banget pertanyaan kamu. Damian semakin erat memeluk. Ini sih bukan pelukan manusia tapi gajah. Kamu selingkuh, aku bunuh selingkuhan kamu di depan mata, terus kamu aku bikin gak bisa jalan sekalian, aku rantai kaki sama tangan kamu biar gak perlu keluar rumah sekalian. Baru cuma ancaman, tapi Hasya merasa nyata, astaga besar sekali efeknya. Kalau kamu yang selingkuh dari aku? Tanya Hasya. Dalam mimpi aja itu gak mungkin. Dipercaya diri banget jadi manusia. Udah lepas, aku mau bikin jus dulu ini. Kemana mait lain, kenapa kamu bikin sendiri? Kata kamu harus hati-hati, lagian pagi tadi aku dikasih susu, terus aneh banget. Bisik Hasya dengan tatapan liar menatap sekitar, takut ada yang nguping. Buatin 1, aku kayaknya haus juga. Damian melangkah memasak sarapannya sendiri, tidak banyak. Hanya 3 telur yang dibuat menjadi telur mata sapi, lelah ditambahkan 2 helai roti dengan alpukat dan lada hitam. Hanya itu, sederhana namun Hasya tidak akan mau makan. Dia paling anti dengan makanan setengah matang, mau apapun itu Hasya tidak mau makan. Meski dikatai bodoh karena bagi sebagian orang makanan setengah matang itu enak, apalagi telur. Ini, ucap Hasya, mengangkat 2 gelas jus buatannya. Keduanya duduk di atas meja party, Damian sarapan tanpa bicara. Sekarang suaminya ini menerapkan jangan berisik ketika di atas meja makan, artinya mau sepenting apapun tidak boleh bicara sampai makanannya habis. Hasya jadinya cuma diem aja, menatap suaminya yang makan dengan lahap. Kadang mengalihkan pandang melihat Damian yang begitu menikmati telur mata sapinya. Kenapa diem? Tanya Damian. Kan kamu yang suruh untuk diam di atas meja makan. Berlaku untuk orang, untuk kamu kita bisa bicara banyak. Mau aku lagi sekarat pun. Masa aturannya beda di aku? Ucap Hasya masih tidak mengerti. Ya sayang, sama kamu memang beda aturan mainnya. Soalnya lebih enak main yang lain daripada aturan yang begini. Lah emang bisa gitu?
Bisa dong yang ngomong Damian Graciano Morgan. Apa sih yang enggak, gitu kan Syah? Di tempat lain Dinda menatap Ustadz di depan dengan senyumannya, tema dakwah anak muda. Ustadz yang juga cukup aktif di media sosial dan sering diajukan pertanyaan random yang membuat tertawa. Tapi bukan itu yang membuat Dinda tersenyum selebar ini, melainkan pada sosok seorang pria yang datang bersamanya ke tempat ini. Ya Allah, deket banget jodoh aku, lirihnya tersenyum. Dinda datang ke acara kajian ini bersama Daniel, tentu dengan inisiatif Daniel sendiri yang mengajaknya ke tempat ini. Dinda tidak menolak, dia langsung gas begitu Daniel memberinya kabar untuk datang ke sini. Daniel nampak berbeda, dia sangat tampan dengan baju kokonya. Pesona beda agama yang sebentar lagi satu agama memang tidak ada tandingannya. Acara kajian dilangsungkan dengan begitu hikmat, sampai tidak terasa waktu yang dihabiskan di sana. Kini baik Dinda maupun Daniel sudah berada di dalam mobil karena memang acaranya sudah selesai, tapi yang membuat Dinda bertanya-tanya. Kenapa Daniel diam saja dari tadi? Mas, kenapa? Tanyanya, duh manggil Mas beda banget vibes-nya. Dulu cuma iseng-iseng niruin Hasya yang panggil kakaknya dengan panggilan Mas, sampai Dinda ikut-ikutan. Sekarang, panggilan Masnya sangat spesial bagi Dinda. Seperti pasutri-pasutri baru yang lagi musim kembangnya mekar. Sunat itu sakit? Dinda terbatuk, astaga tidak diprediksi BMKG dengan pertanyaan itu. Biasanya orang sunat itu saat masih kecil, tapi sekarang saya sudah besar. Jadi sakitnya akan bertambah banyak, ucap Daniel dengan sedikit frustasi. Dinda nggak tahu, wong Dinda nggak disunat. Daniel makin uring-uringan, dia takut disunat. Malu juga harus memperlihatkan asetnya pada orang lain meski itu sesama pria sekalipun. Kalau tidak disunat bisa? Islam ngajarin sunat bukan seenaknya, memang demi kebaikan si laki-laki juga. Percaya sama Dinda, nggak sakit kok. Palingan kayak digigit harimau. Heh ngomongnya. Ucap Daniel, makin panas dingin kalau ditakuti kayak tadi. Dinda tertawa, astaga masuk juga jokesnya garing ke Daniel yang robot. Nggak akan sakit kok mas, dicoba dulu baru tahu rasanya. Daniel tidak menjawab, memilih menghidupkan mesin mobilnya dan meninggalkan parkiran. Lagian mas juga aneh, badan segede gitu masa takut sama gunting. Pasti takut, yang dipertaruhkan masa depan. Dinda bungkam, tapi tangannya dengan lembut menyodorkan permen pada Daniel. Tidak suka manis. Kebetulan permennya pahit, bau aroma jahe juga. Daniel nampak ragu, tapi tangan Dinda yang tidak kunjung turun karena ingin menyuapinya membuat Daniel dengan sangat amat terpaksa membuka mulut menerima permen itu masuk ke mulutnya. Segar kan? Daniel mengangguk, ini nikmat. Manisnya sedikit dan lebih dominan aroma rempah. Kalau kayak gini tuh enaknya makan bakso mas. Ucapan Amu mengingat saya sama Hasya, soalnya dia suka bakso. Setiap keluar cari makan, dia selalu rekomendasi bakso yang dimana bakso tidak bisa dikonsumsi setiap hari. Kata siapa nggak bisa? Tanya Dinda sedikit tersinggung, dia pecinta bakso garis keras soalnya. Saya. Kalau kamu tidak percaya, silahkan makan bakso setiap hari, tapi jangan mengeluh jika nanti badan kamu sakit, hormon kamu yang tidak teratur atau jerawat yang muncul atau bahkan menyebabkan penyakit yang tidak bisa diabaikan. Passwordnya apa teman-teman kalau dekat sama yang lebih tua? Benar. Ceramahan gratis tanpa dipungut biaya. Jadi kamu dengarkan ucapan saya tadi atau nekat masih dengan pola makanmu yang tidak sehat itu? Waduh, nangis aja sih Dinda. Lapar deh, mas nggak lapar. Daniel menghela napas lirih. Jadi intinya kamu tidak paham yang saya katakan tadi? Dinda hanya tersenyum polos,
Tingkahnya sekarang tentu membuat Daniel menghela napas lirih. Kita makan di restoran di sini saja, masih tinggal beberapa meter lagi. Di sana makanannya enak dan tentu sehat. Ya, di mana aja yang penting makan, ucap Dinda pasrah. Tak beberapa lama. Ya, ucap Damian, dia setuju. Dengan berat hati dan sedikit merasa tidak ikhlas, doa mengiyakan izin dari Abraham. Mama kamu, sampai kapanpun tidak akan terganti di hati Papa Damian. Sebagai seorang anak, tentu berat harus menerima kenyataan ini. Meski dulu tidak sempat melihat bagaimana cantiknya wajah wanita yang melahirkan, tapi Damian bisa merasakan kasih sayangnya hingga sekarang. Damian tidak salah kan? Lirihnya. Di tengah tumpukan kerjaan, tugas kuliah dan dia juga harus membimbing asistennya yang sangat kurang pengalaman itu, ternyata masih ada satu keputusan yang juga memberatkannya. The real 100 masalah bukan apa-apa kalau belum 101 masalah. Ya, keputusanku sudah benar. Karena sebelum membuat keputusan besar ini, Damian juga sempat berunding dengan Manuel. Kakek tua bau tanah itu tengah asik menikmati liburannya dan melimpahkan semua tugas dan kerjaan pada Damian. Bagaimana tidak botak coba kalau jadi Damian, tapi sayangnya, meski dilanda stres karena pekerjaan, Damian selalu tampan menawan di mata kaum hawa. Tidak ada yang jelek, baik dari sisi kanan kiri, atas bawah. Semuanya tampak sempurna dari diri sosok Damian ini. Tuan, kopi Anda. Damian melirik, dia kembali menghela napas. Ingin sekali mengumpat dengan sumpah serapahnya, tapi apalah daya. Dia menahan diri demi menjaga larangan sang istri. Otakmu bekerja 24 jam bahkan saat tidur sekalipun, tapi baru kali ini aku melihat kebodohan yang ditinggal paling atas gedung ini. Zain meringis, salahnya di mana lagi? Kusuruh kau buatkan aku kopi hitam, bukan kopi susu dengan tambahan susu yang sebanyak itu. Berak. Zain terlonjak kaget, astaga jantungnya. Kamu bukan bodoh lagi tapi idiot, sejak kapan saya bilang suka makanan dan minuman manis? Teriak Damian. Maafkan saya tuan muda, Zain menunduk ketakutan dengan kemarahan Damian. Buatkan yang baru, kali ini kamu gagal. Jangan harap bisa bekerja dengan saya lagi meski kamu dibela oleh kakek saya. Zain membungkuk sedikit, mengambil kembali kopi buatannya tadi untuk dia tukarkan dengan yang baru. Kesehariannya seperti ini, selalu salah di mata sang tuan muda yang angkuh. Tidak ada yang boleh cacat selama itu berada di tangannya, menjadikan asisten seperti dirinya yang baru belajar harus ekstra belajar lagi demi memuaskan sang tuan. Damian menghela napas, sakit sekali kepalanya dengan semua ini. Jadi merindukan masa sekolah dulu, tidak ada yang dipikiran selain datang ke sekolah. Itu pun bukan untuk belajar melainkan hanya untuk melawan guru. Dibatasi pergaulan sejak kecil karena trauma dari wanita bodoh yang dia anggap ibu, Damian jadi tidak terlalu bisa bergaul. Asrama khusus laki-laki, 1 tahun dia hidup di asrama tanpa pulang. Bahkan di tahun keduanya pun hanya bisa dihitung dengan jari seberapa seringnya pulang. Dan di tahun ketiga, baru Damian bisa dikatakan hidup di rumah itu karena istrinya yang datang sebagai seorang pelayan baru yang ditugaskan membersihkan kamarnya yang selalu berantakan. Damian jadi tersenyum, mengingat masa PDKT-nya dulu dengan Hasya yang dimulai dari ciuman karena gemas. Harus Damian syukuri, kecelakaan itu membawanya pada kebahagiaan. Gadis polos yang mau saja menunggunya padahal saat itu mereka sama sekali tidak saling mengenal, tatapan pertama yang membuat Damian merasakan desiran aneh di hatinya hingga dengan berani menyerahkan veskisnya. Semakin diingat semakin lucu saja, dari awal kenal hingga sekarang. Hasya tidak banyak berubah, selain wanitanya yang semakin menggemaskan. Pulang, papamu menunggu.
Di tengah senyum malu mengingat sang istri, ada pesan masuk ke ponselnya. Pesan dari Manuel. Damian menghela napas. Tua bangka satu ini tidak mengizinkannya untuk senang meski hanya beberapa menit. Sungguh tua bangka yang sangat rakus dan tamak. Di sisi lain Hasya hanya diam kebingungan. Kenapa? Pertanyaan itu yang terus berputar di otak Hasya. Dia masih bingung dengan kepulangan mereka ke Indonesia yang sangat mendadak ini. Sebenarnya ada apa? Tanya Hasya lagi. Tapi seperti awal Damian sama sekali tidak berniat untuk menjawab kebingungannya. Kamu bikin aku penasaran ih. Damian hanya tersenyum, matanya memang fokus dengan layar handphone yang entah menampilkan apa sampai wajah Hasya yang menggemaskan dia abaikan. Tapi tangan dan bibirnya tidak diam, mengelus punggung tangan sang istri sekaligus menciumnya. Kadang kalau terlalu gemas, Damian akan menggigit jemari Hasya membuat wanita itu berteriak antara sakit dan kaget. Hasya menyerah, daripada bertanya yang ujung-ujungnya tidak ada jawaban. Dia memilih menyandarkan kepala di kaca mobil untuk menatap pemandangan luar. Indah, sangat indah. Seumur hidup dirinya tidak pernah berpikir kalau sampai di tahap tinggal di luar negeri, keluar dari Jakarta saja sudah syukur. Hasya dulu memiliki rencana, setelah lulus sekolah dia akan kerja. Menabung sedikit demi sedikit untuk bisa membeli rumah di pedesaan, melihat pemandangan cantik setiap hari. Aku beli villa, daerah perbukitan. Belum selesai direnovasi, mungkin butuh waktu beberapa minggu dan baru bisa kita tempati. Hasya menoleh cepat, ini Damian sebenarnya dukun gak sih? Gimana coba dia tahu apa yang Hasya mau dan tidak mau? Kamu gak suka? Tanyanya. Hasya menggeleng cepat, aku cuma kaget aja kamu bilang beli villa, sementara. Gak ada yang perlu kamu susahin, uang pendidikan sudah ada, mau kamu beli sekarang juga aku bisa, untuk tabungan masa depan sudah aku persiapkan. Meski sekarang tabungannya tidak banyak, tapi akan bertambah seiring berjalannya waktu. Hasya tidak yakin dengan kalimat tabungan tidak banyak, secara yang murah menurut Damian adalah yang mahal bagi Hasya. Sekarang jawab pertanyaan aku, kenapa kita mendadak pulang ke Indonesia? Kamu gak suka kita balik ke Indonesia? Tanya Damian, melepaskan handphone dan memfokuskan diri pada sang istri. Bukan gitu. Rengek Hasya. Aku cuma bingung, kamu gak bilang apa-apa sebelumnya. Hari ini malah kita ke bandara dengan kamu bilang pulang ke Indonesia, aku jadinya bingung. Memang, penduduk bumi suka bingung. Mati aja masih bingung, ucap Damian, tepuk jidat si Hasya sekarang. Aku nanya serius loh. Damian terkekeh, wajah kesal itu ingin dia lahap. Ada hal penting yang harus kita hadiri sayang. Apa? Tanya Hasya, gregetan karena pertanyaannya tidak kunjung dijawab. Sesuatu yang kamu sendiri tidak akan duga. Ini bicaranya kok ngelantur gini sih? Pertanyaan A jawabannya C. Kamu bakalan lihat nanti, jangan dipenasaranin banget. Logat suara kamu sekarang mirip ibu-ibu yang suka gosip ya. Biar ada teman kamu ngegosip. Loh yang bener aja, suka dong Hasya. Pinter, kayak gini kan aku nggak perlu kebingungan lagi kalau ada bahan gibahan. Maklumi saja guys, Hasya juga manusia biasa. Wanita yang tidak bisa jauh dari gosip meski tidak bermaksud menyinggung orang lain. Tidur aja, semalam kamu tidak tidur. Ya. Aku juga bingung kenapa kemarin malam aku nggak bisa tidur padahal nggak ada yang ngeganggu, ucap Hasya, semalaman dia tidak bisa tidur. Berbagai posisi dicoba tapi hasilnya nihil. Namun, dengan penuh kesabarannya Damian menemani begadang padahal Hasya sendiri tahu bagaimana lelahnya sang suami yang seharian bekerja. Untuk menghabiskan waktu mereka semalaman, Damian mengajaknya berjalan-jalan di sekitaran halaman mansion. Tidak ada yang seram,
Justru malah sangat estetik dengan hiasan lampunya dan juga rindangnya pohon-pohon besar itu. I love you. Sebelum Hasya benar-benar terlelap, Damian membisikkan ungkapan perasaannya yang tetap sama dan bahkan semakin hari semakin bertambah pada wanita yang dia peluk ini. I love you, only you babe, bisiknya lagi. Setiap hari ungkapan cinta itu Hasya dapatkan. Dari awal dia menutup mata hingga terbuka lagi di pagi harinya.